ketika Anda membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran tersebut siapa penulis Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada. Berarti jatuh dari langit. Yang nggak diturunkan melalui wahyu kepada Muhammad. Iya, terus yang nulis siapa di situ? Di dalam Quran itu tertulis siapa yang nulis? Nggak ada. Berarti menurut Quran nggak jelas siapa penulisnya? Emang nggak ditulis? Iya, nggak jelas berarti penulisnya siapa? Oke, tidak jelas. Oke, sekarang gini. Anda tahu tidak bahwasanya Muhammad itu dituduh mempelajari Al-Quran dari orang asing atau orang ajam? Ya pernah. Oke. Sekarang gini Bang, bagaimana kita membuktikan tuduhan itu benar atau tidak benar? Kalau menurut keimananku, kan aku juga harus mempertanyakan keimananku juga Bang. Jadi aku orangnya terbuka Bang. Ketika ada abang ingin memberikan pemahaman di dalam sudut pandang Kristen atau sudut pandang ateisme, bahkan saya terbuka Bang. Oke. Jadi gini Bang, ketahui ya Bang ya, bahwa ketahui ya bahwa saya itu mempelajari Al-Quran itu udah cukup lama. Oke. Bacaan-bacaan saya itu sudah bacaan-bacaan tingkat doktoral. Buku yang paling saya suka yang membahas Al-Quran itu yang berjudul The Syro-Aramaic Reading of Quran. Ya. Nah, di dalam buku itu dan juga kajian yang saya dalami itu sama, kesimpulannya sama. Jadi pada waktu itu orang-orang di zaman Muhammad menuduh bahwa Muhammad itu membuat-buat Al-Quran atau mengarang-ngarang Al-Quran dari orang-orang asing. Sepakat? Ya, ada. Oke, itu tercatat di dalam surat An-Nahl ayat 103. Lalu apa jawaban Al-Quran untuk membantah tuduhan itu? Buatlah satu ayat yang serupa dengan Salah ini makanya Anda makanya 6 tahun belum bisa. 6 tahun belum bisa. Satu surat yang serupa Bukan, salah. Coba buka surat An-Nahl 103. Apakah bunyinya kayak gitu? Buatlah satu surat yang serupa dengannya. Tidak, Bang, tidak itu. Bukan itu. Coba buka dulu surat An-Nahl ayat 103. Apa isinya? Kita mau dengar nih. Kita mau dengar sesuatu yang beda nih. Ya. Anda 6 tahun sudah saya anggap lah, walaupun masih junior saya, masih nggak apa-apa lah ini. Kita aja diskusi. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Oke. Jadi ketika orang-orang menuduh bahwa Muhammad belajar kepada seseorang, Al-Quran memberikan jawaban dengan kata-kata, bagaimana kamu tuduh bahwa Muhammad belajar Quran kepadanya, sedangkan dia itu orang ajam, sedangkan Al-Quran ini bahasa Arab yang jelas. Sudah? Sudah. Sepakat? Ya. Oke. Jadi Al-Quran membuat klaim bahwasanya bahasa Al-Quran itu bahasa lisanun Arabian mubin. Bahasa Arab yang jelas. Kalau sampai terbukti bahwa di dalam Al-Quran terdapat bahasa-bahasa yang nggak jelas, berarti benar nggak tuduhan orang-orang itu? Nggak ada. Iya, makanya sebelum bukti ada atau enggak, gini dulu. Logikanya kita bangun dulu ya. Premisnya kita bangun. Premis satu ya. Orang-orang menuduh Muhammad mempelajari Al-Quran dari orang ajam. Kita terangin dulu nih untuk orang-orang awam yang nggak tahu apa itu orang ajam. Orang ajam itu adalah orang-orang asing yang tinggal di Jazirah Arab, yang bahasa Arabnya pun nggak lancar. Sudah? Mau dibantah nggak? Ya. Nggak sepakat atau tidak? Jangan nanti di jalan dibantah. Kalau nggak tahu pelajari dulu. Selain Arab, Bang. Iya, orang ajam itu adalah orang-orang asing
Yang dia itu tinggal di situ sebagai pendatang. Ya. Contoh nih. Saya tinggal di Bali misalnya. Ada orang orang Australia. Dia nggak bahasa Indonesia nggak lancar dia. Nah, itu orang ajam itu. Itu yang disebut sebagai orang ajam. Paham? Ya, oke. Orang asing. Nah, orang-orang di zaman Muhammad itu dulu menuduh Muhammad tuh belajar dari mereka. Orang-orang asing yang tinggal di situ. Sudah? Nah, terima kasih teman-teman semua. Kita sudah melihat bersama. Itu adalah diskusi singkat yang diskusinya sangat panjang, tetapi saya ambil videonya sangat singkat sekali. Semoga ini menjadi bahan pembicaraan kita, pembahasan kita pada kesempatan ini. Tetapi saya mungkin angkut dengan Alkitab ya. Kitab suci Alkitab sendiri itu adalah wahyu Tuhan ya. Wahyu Allah kepada manusia, tetapi tentu itu tidak secara serta-merta langsung diturunkan kepada manusia baru menjadi langsung menjadi sebuah buku. Tetapi ada yang menulis, siapa? Yaitu para nabi ya.